Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu nikmat berupa sehat serta nikmat berupa waktu luang. Sehingga kita berharap semoga kita semuanya tidak termasuk kebanyakan manusia yang kebanyakan mereka lalai terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Semoga kita bisa memanfaatkan dua nikmat ini dengan baik, memanfaatkan kesehatan kita serta waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk belajar agama, sehingga ini semuanya bisa bermanfaat bagi diri kita ketika nanti kelak kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid. Kemudian selanjutnya ini al-mu'allif, al-mu'allif berkata, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengingatkan tentang awal tujuan kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menyebutkan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Makna dari ayat ini Bapak sekalian rahimakumullah, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu menciptakan kita, ya, termasuk jin ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan hidup seperti ini kita harus apa? Mengetahuinya. Betapa banyak orang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Sehingga apa? Ketika seseorang tidak mengetahui tujuan hidupnya, akhirnya apa? Mereka menjalani hidup tidak terarah, tidak jelas. Karena apa? Karena tujuannya tidak jelas. Beda kalau kita sudah tahu tujuan kita. Ngapain kita ciptakan dunia? Untuk beribadah. Jadi jelas tujuan kita. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya untuk main-main saja. Maka tidak benar jika seorang muslim, ya rahimahullah, ini mereka menaruh perhatian, ya, terlalu besar begitu, ya, terhadap kehidupan yang sifatnya materialistis begitu. Ya. Karena seorang muslim diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan, dan dia harus berusaha keras mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai seorang muslim ini mereka hidupnya di dunia seperti apa? Seperti orang kafir, ya, meniru orang kafir. Bagaimana hidupnya orang kafir ini? Ini Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 12. Ya, ini kehidupannya orang kafir. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Ya, jadi mungkin sekilas itu kita terasa ini ya, bahasanya sangat keras sekali begitu. Tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan orang kafir. Bagaimana orang kafir ini hidup di dunia, yaitu apa? Mereka menikmati kesenangan dunia.
Maka prinsipnya apa? Hidup hanya sekali, dinikmati hidup ini, senang-senang, foya-foya, mumpung masih hidup. Beda dengan prinsipnya orang beriman, hidup cuma sekali, mumpung masih hidup, apa? Ibadah yang benar. Okay. Mengumpulkan apa? Bekal untuk di akhir soleh. Ini prinsipnya orang beriman. Beda dengan orang kafir, mumpung hidup sekali, mumpung masih muda, apa? Foya-foya, senang-senang aja. Mumpung masih muda, mumpung masih punya duit begitu. Jadi sangat berbeda. Bahkan Allah mengatakan apa ini? Wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka itu makan seperti apa? Seperti hewan makan. Seperti hewan makan. Jadi hewan itu kerjanya apa? Ya makan, tidur, kawin, makan, tidur lagi, kawin, itu aja sekali. Enggak mikirin ibadah, enggak mikir apa? Akhirat. Sudah makan minum aja begitu. Ya Allah menggambarkan seperti hewan. Ya, jadi ini luar biasa ya. Makanya sebagai seorang beriman diingatkan oleh Allah. Senang sekalian. Berarti kita nggak boleh refreshing Pak Ustaz, ya boleh saja. Tapi apa? Sewajarnya begitu ya. Sewajarnya. Jangan kemudian apa? Semua hidup kita itu untuk apa? Untuk senang-senang jangan. Ya, kita diciptakan Allah bukan untuk apa? Bukan untuk senang-senang sekalian. Bukan untuk main-main. Ya. Kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki yaitu di mana? Ketika nanti kita masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka. Itulah kesuksesan yang hakiki. Adapun di dunia ini tempatnya apa? Tempatnya ujian, tempatnya musibah, seperti itu. Makanya apa? Prinsip orang mukmin itu apa? Kalau dia mendapat cobaan, dia apa? Bersabar. Kalau dapat nikmat apa? Syukur. Ya, tidak lupa dengan nikmat Allah, mensyukuri ini nikmat. Ya. Makanya kunci kebahagiaan ini ada 3 Mas sekalian. Kalau menjelaskan kunci kebahagiaan manusia ada 3. Itu yang pertama apa? Jika mereka mendapatkan nikmat, mereka apa? Bersyukur. Jika mendapatkan ujian atau musibah, sabar. Jika melakukan dosa, segera istighfar atau taubat. Ini 3 kunci kebahagiaan. Karena semua orang ini dalam dunia ini sama Bapak sekalian. Baik mukmin atau kafir, ini dapat musibah atau tidak? Sama, gitu. Orang beriman juga apa? Kadang dikasih musibah, dikasih ujian. Orang kafir sama Bapak sekalian. Ya. Orang mukmin kadang dicoba dengan apa? Anaknya meninggal. Orang kafir juga sama, ada yang anaknya meninggal, ada yang kecelakaan. Orang mukmin dikasih ujian berupa apa? Sakit. Orang kafir sama, sakit begitu. Akan tetapi yang berbeda apa? Bagaimana kita cara menyikapinya begitu. Sehingga ketika dikasih ujian kita bersabar, mengharap pahala dari Allah dan itu kebaikan baginya. Kalau dapat nikmat dia tidak lupa dengan Allah. Ya, dia apa? Bersyukur. Di antara mensyukurinya gimana? Yaitu hatinya mengakui nikmat ini berasal dari Allah. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah dan semacamnya. Kemudian apa? Dia menggunakan nikmat itu untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Ini adalah rukun syukur. Maka setiap muslim jika ini mewujudkan tujuan hidupnya ini untuk ibadah, maka kita juga harus paham dulu apa itu ibadah. Ya, sebagian orang juga salah paham. Ya. Lah masuk ini diciptakan ini mau sholat tok, Pak. Maka dia nggak paham makna ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini apa? Ibadah dalam arti luas. Jadi bukan terus kita diciptakan Allah ini apa? Getu sholat terus rasa kerja, rasa mangan itu tidak Mas sekalian. Maka kita harus paham apa itu ibadah. Ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi poinnya itu sekalian, yaitu sebuah istilah yang dia itu mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang lahir, yang tampak, yang zahir maupun yang batin, berupa amalan hati. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya apa? Ibadah zahir, ada yang sifatnya ibadah hati. Jadi luas sekalian. Maka sholat, ya, kemudian apa? Zakat,
puasa, haji, kemudian apa? Berlaku jujur, ya. Kemudian menyampaikan amanah, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian bersilaturahim. Kalau janji kita menepati janji, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berjihad melawan orang kafir dan orang munafik, kemudian berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan anak yatim, menyantuni orang miskin, ya. Kemudian juga menyayangi hewan binatang, ya. Kemudian baca Quran dan yang semisal dengannya. Maka ini semua termasuk apa? Termasuk ibadah. Begitu. Jadi kalau kita berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga ini apa? Ini apakah dicintai dari Allah? Iya. Bahkan diperintahkan Nabi kita SAW berbuat baik dengan tetangga. Ini perintah Nabi sekalian. Berarti dia masuk ibadah. Jadi jangan dikira berbuat baik dengan tetangga itu apa? Enggak ada nilai ibadahnya sekalian. Ini ibadah. Maka kita niatkan untuk apa? Ibadah, nyari pahala. Bukan untuk mencari ridho manusia. Kita berbuat baik dengan tetangga kita berbuat jahat pada kita, enggak apa-apa. Toh kita berbuat baik ini apa tujuannya? Bukan untuk apa? Berharap balas budi, tapi apa? Berharap balas dari Allah. Kalau dia jahat, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita tetap berbuat baik dengan tetangga begitu. Maka kalau mindsetnya seperti ini, kita itu hati kita lapang sekalian. Jadi kalau kita ngasih orang, ke orang ini nggak tahu terima kasih gitu ya, itu kita nggak grundel gitu. Kenapa? Karena tujuan kita berbuat baik apa? Nyari pahala. Bukan nyari apa? Ucapan terima kasih. Tapi kalau kita berbuat baik, tujuannya apa? Mencari pujian manusia. Maka ketika dia tidak mengucapkan terima kasih, hati kita apa? Grundel gitu. Wong iki dikai matur nuwun yo ora, nganu yo ora, iki cek nemene dadi wong iki. Grundel sekalian. Maka harus kita apa? Harus kita rubah mindset kita. Kita berbaik itu apa? Nyari pahala sekalian. Nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti hati kita lapang sekalian. Tidak ada masalah. Orang tidak terima kasih yo terserah. Yang penting saya bantu orang. Saya bantu fakir miskin. Namun ya tidak apa-apa, urusan dia sama Allah begitu. Kemudian begitu juga dengan cinta kepada Allah. Ini termasuk amalan yang hati sekalian. Ini juga ibadah. Seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kita takut kepada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikhlaskan agama kita ini Islam hanya kepada Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar dengan takdir Allah. Ketika dikasih musibah kita sabar, hati kita legowo, bersabar, mengharap pahala dari Allah. Ini ibadah sekalian. Ini termasuk ibadah. Kemudian jika tadi mendapat nikmat apa? Kita bersyukur atas nikmatnya. Kemudian kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawakal, menggantungkan hati kita, menyandarkan hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ibadah. Jadi tawakal itu termasuk ibadah. Ibadah apa? Hati sekalian. Kemudian mengharap rahmat Allah, takut dari azab Allah dan yang semisal dengannya. Maka semua amal ini termasuk apa? Wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini meliputi apa? Meliputi amalan hati, juga ada yang amalan perbuatan. Baik yang zahir maupun yang apa? Dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya termasuk ibadah. Nah, untuk inilah kita ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami kepala rumah tangga diperintahkan Allah itu apa? Memberikan nafkah kepada anak istri kita. Ini perintah Allah. Namanya perintah berarti apa? Ibadah. Gitu. Maka kita niatkan kalau apa? Kerja dari nafkah. Kita niatkan itu apa? Dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam arti yang luas. Kemudian dan perlu juga dipahami ketika Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan difahami bahwasanya ini berarti Allah butuh akan kita, bukan. Jadi Allah enggak butuh akan ibadah kita sekalian. Jadi yang butuh akan ibadah kita siapa? Kita sendiri sekalian. Jadi kalau kita enggak mau beribadah kepada Allah, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Allah enggak rugi sekalian.
Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka dan bukan demi mencari keuntungan, akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan mereka, menciptakan kita semua karena kebaikan agar mereka menyembahnya, sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan, supaya kita beruntung. Jadi kembali kepada kita manfaatnya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya, Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Maka ini juga bagus sekali kalau kita jadikan mindset kita. Jadi kalau kita berbuat baik untuk siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita bersedekah, ngasih fakir miskin, itu yang sebenarnya yang butuh siapa? Yang butuh kita, mas sekalian. Kita butuh akan apa? Pahala. Jadi jangan mindsetnya itu apa? Saya butuhkan mau tidak, mas sekalian. Kita sedekah ke masjid, fakir miskin, itu yang butuh siapa? Kita butuh pahala, sehingga kita bantu fakir miskin, begitu. Kemudian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 44. Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka sendiri. Faedah dari ayat ini, wassalamualaikum. Yang pertama, kesimpulannya, poinnya, yaitu hikmah diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Karena tidak dinamakan ibadah tanpa ada apa? Tauhid. Karena ibadah itu mesti apa? Harus dengan tauhid. Kalau enggak tauhid tidak dinamakan ibadah. Makanya tadi ayat tadi liya'budun, ini sebagai ulama menafsirkan apa? Liyuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk apa? Liyuwahidun, untuk mentauhidkanku, begitu. Karena sebuah ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kemudian poin yang kedua, yaitu Allah yang telah menciptakan makhluk, maka Dia pula yang berhak untuk diibadahi oleh mereka. Maka sudah berhak Allah. Kita ibadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita beribadah kepada selain Allah yang Dia tidak menciptakan kita, berarti salah apa? Salah alamat, Mas sekalian. Mestinya ibadah kepada siapa? Zat yang menciptakan kita semuanya. Bukan kepada selain Allah SWT yang tidak menciptakan mereka. Yang demikian ini merupakan bantahan bagi penyembah patung dan yang menuhankan selain Allah SWT. Salah alamat mereka. Mereka menyembah patung, padahal patung ini bukan yang menciptakan kita, salah alamat. Ada yang menyembah jin, padahal jin tidak menciptakan kita. Mestinya menyembah kepada siapa? Allah yang menciptakan kita. Maka kewajiban kita apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, yaitu penjelasan tentang ketidakbutuhan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, dan bahwasanya makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bantahan terhadap para penyembah patung, dan juga yang menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah pahami bahwasanya Allah tidak butuh dengan kita. Jadi misalnya orang sedunia ini tidak beribadah kepada Allah, kafir semuanya, ini tidak mengurangi apa? Kekuasaan Allah, tidak kurang sama sekali. Bertakwa semuanya juga tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi kita ibadah atau tidak kembali kepada siapa ini? Kepada kita. Kalau kita ibadah kepada Allah, keuntungannya bagi siapa? Kepada kita sendiri. Kalau kita nggak mau ibadah kepada Allah, kerugiannya bagi siapa? Bagi kita sendiri. Yang merasakan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu perbuatan Allah Ta'ala ini pasti mengandung hikmah. Ini jadi pasti mengandung hikmah. Kenapa Allah manusia untuk beribadah. Kemudian nanti hari kiamat Allah mematikan kita semuanya. Kemudian dibangkitkan Allah Ta'ala dan seterusnya. Ini pasti mengandung hikmah, sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
Dan mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu